John Hartman temukan mesin gol baru, 110 gol di Eropa dan punya darah Indonesia. Bagaimana jika timnas Indonesia diam-diam sedang menyiapkan seorang mesin gol baru dari Eropa? Bagaimana jika di saat publik hanya fokus kepada nama-nama yang sudah ada, John Hartman justru tengah memantau striker berdarah Indonesia yang telah mencetak lebih dari 100 gol sepanjang karirnya? Dan yang paling mengejutkan, bagaimana jika pemain itu memiliki garis keturunan langsung dari Semarang? Yuk kita bahas berita selengkapnya hanya di Drama Bola. Di tengah berbagai persiapan besar yang dilakukan timnas Indonesia untuk menghadapi jadwal kompetisi yang semakin berat, satu persoalan masih menjadi perhatian serius tim pelatih. Persoalan itu adalah produktivitas lini depan. Meski Ole Romeni saat ini menjadi salah satu andalan utama dalam urusan mencetak gol, kebutuhan akan tambahan penyerang berkualitas masih menjadi prioritas penting bagi skuad Garuda. John Hartman tampaknya memahami betul bahwa sebuah tim besar tidak bisa hanya bergantung pada satu striker. Cedera, akumulasi kartu, hingga penurunan performa bisa terjadi kapan saja. Karena itulah, pencarian penyerang alternatif terus dilakukan. Bukan hanya di kompetisi domestik, tetapi juga hingga ke berbagai negara di Eropa yang memiliki banyak pemain keturunan Indonesia. Di tengah pencarian tersebut, muncul satu nama yang mulai menarik perhatian para pengamat sepak bola nasional. Namanya adalah Tim Watering. Bagi sebagian besar supporter Indonesia, nama ini mungkin masih terdengar asing. Namun bagi mereka yang mengikuti perkembangan pemain keturunan di Eropa, Watering merupakan sosok yang memiliki rekam jejak yang cukup menarik. Yang membuat namanya semakin spesial adalah fakta bahwa ia memiliki darah Indonesia dari garis keluarga ibunya. Neneknya diketahui berasal dari Semarang, Jawa Tengah. Fakta inilah yang membuka peluang bagi tim Watering untuk menjalani proses naturalisasi apabila memang masuk ke dalam rencana jangka panjang timnas Indonesia. Namun bukan hanya faktor keturunan yang membuat namanya menjadi perbincangan hangat. Statistik yang dimiliki pemain ini juga cukup mencuri perhatian. Sepanjang kariernya di Eropa, Watering telah mencetak 110 gol dan menyumbangkan 15 assist. Angka yang menunjukkan bahwa dirinya bukan hanya seorang finisher, tetapi juga mampu berkontribusi dalam membangun serangan tim. Bagi timnas Indonesia, kehadiran striker dengan produktivitas seperti itu tentu menjadi kabar yang sangat menarik. Selama beberapa tahun terakhir, salah satu tantangan terbesar yang sering dihadapi Garuda adalah memaksimalkan peluang menjadi gol. Tidak jarang Indonesia mampu menciptakan banyak kesempatan, tetapi gagal menyelesaikannya dengan efektif di depan gawang lawan. Bayangkan, jika seorang penyerang dengan pengalaman mencetak lebih dari 100 gol di Eropa bergabung dengan skuad yang saat ini sedang berkembang pesat. Kombinasi antara kreativitas lini tengah dan naluri mencetak gol seorang striker berpengalaman bisa menjadi senjata yang sangat berbahaya. Bukan hanya untuk level Asia Tenggara, tetapi juga ketika menghadapi lawan-lawan yang lebih kuat di Asia. Kabar mengenai tim Watering pun mulai memancing antusiasme supporter. Banyak yang penasaran dengan gaya bermainnya. Apakah ia tipe penyerang yang mengandalkan kecepatan? Apakah ia kuat dalam duel udara? Atau justru memiliki insting predator yang mampu mencetak gol dari situasi yang paling sulit sekalipun? Pertanyaan-pertanyaan inilah yang kini ramai dibahas di berbagai forum sepak bola Indonesia. Di sisi lain, sebagian penggemar memilih untuk tetap tenang. Mereka sadar bahwa perjalanan menuju timnas Indonesia tidak hanya bergantung pada faktor keturunan atau statistik semata. Ada proses panjang yang harus dilalui, mulai dari verifikasi dokumen, komunikasi dengan pemain, hingga keputusan strategis dari tim pelatih dan federasi. Meski demikian, kemunculan nama tim Watering memberikan harapan baru bagi masa depan lini serang Garuda. Apalagi Piala AFF 2026 menjadi salah satu target penting yang ingin dimaksimalkan oleh Indonesia. Kehadiran penyerang dengan karakter berbeda tentu dapat memberikan lebih banyak variasi dalam skema permainan yang sedang dibangun John Hartman. Yang menarik,
Rumor ini muncul di saat timnas Indonesia sedang mengalami peningkatan kualitas yang cukup signifikan. Dengan semakin banyaknya pemain keturunan berkualitas yang masuk radar PSSI, publik mulai percaya bahwa Garuda sedang membangun skuad yang mampu bersaing secara konsisten dalam jangka panjang. Dan tim watering bisa menjadi salah satu bagian penting dari proyek besar tersebut. Kini, pertanyaan terbesar yang tersisa adalah, apakah tim watering benar-benar akan menjadi bagian dari timnas Indonesia? Apakah striker 110 gol asal Eropa ini akan mengikuti jejak para pemain keturunan lainnya yang memilih membela merah putih? Atau justru masih ada kejutan lain yang sedang disiapkan John Hartman untuk memperkuat lini depan Garuda? Yang pasti, satu hal sudah mulai terlihat jelas. Timnas Indonesia tidak lagi hanya mencari pemain untuk melengkapi skuad. Mereka sedang mencari pemain yang mampu membuat perbedaan. Dan jika tim watering benar-benar bergabung, maka Piala AFF 2026 bisa menjadi panggung pertama bagi lahirnya mesin gol baru yang selama ini dinantikan oleh jutaan pendukung Garuda. Di tengah ramainya pembahasan mengenai tim watering, banyak pengamat mulai menyoroti satu aspek yang selama ini menjadi kekuatan utamanya, yaitu konsistensi. Mencetak 110 gol di Eropa bukanlah pencapaian yang bisa diraih hanya dalam satu musim yang luar biasa. Angka tersebut merupakan hasil dari kerja keras, ketekunan, dan kemampuan menjaga performa dalam waktu yang panjang. Inilah alasan mengapa namanya mulai mendapat perhatian serius dari berbagai pihak. Jika melihat rekam jejaknya, Watering dikenal sebagai penyerang yang memiliki naluri gol tinggi di dalam kotak penalti. Ia mampu memanfaatkan peluang sekecil apapun menjadi ancaman bagi lawan. Karakter seperti ini sangat dibutuhkan timnas Indonesia, terutama ketika menghadapi pertandingan-pertandingan ketat yang sering ditentukan oleh satu momen krusial di depan gawang. Lebih dari itu, kemampuan Watering dalam mencatatkan 15 assist menunjukkan bahwa dirinya bukan tipikal striker egois yang hanya berorientasi pada gol. Ia juga mampu bekerja sama dengan rekan-rekannya, membuka ruang, dan menciptakan peluang bagi pemain lain. Dalam sepak bola modern, kualitas seperti ini menjadi nilai tambah yang sangat penting bagi seorang penyerang. John Hartman sendiri diketahui sangat menyukai pemain yang memiliki fleksibilitas tinggi. Seorang striker tidak hanya dituntut untuk mencetak gol, tetapi juga harus mampu berkontribusi dalam proses membangun serangan. Jika melihat karakteristik tersebut, banyak yang menilai tim watering memiliki profil yang sesuai dengan filosofi permainan yang sedang dibangun di timnas Indonesia. Tak heran jika para supporter mulai membayangkan kombinasi lini depan yang sangat menjanjikan. Bayangkan ketika Ole Romeni menjadi ujung tombak utama, sementara tim watering hadir sebagai opsi alternatif dengan karakter permainan yang berbeda. Situasi seperti ini akan memberikan lebih banyak pilihan bagi pelatih saat menghadapi berbagai tipe lawan di turnamen besar. Di media sosial, antusiasme publik semakin terlihat jelas. Banyak pendukung Garuda mulai mencari cuplikan pertandingan, statistik, hingga informasi keluarga dari pemain tersebut. Fenomena ini menunjukkan betapa besar harapan masyarakat Indonesia untuk melihat timnas memiliki kedalaman skuad yang lebih kuat dibandingkan sebelumnya. Nama tim watering perlahan berubah dari sosok yang tidak dikenal menjadi salah satu pemain yang paling sering diperbincangkan. Namun, perjalanan menuju timnas Indonesia tentu tidak semudah membalikkan telapak tangan. Masih ada banyak tahapan yang harus dilalui apabila proses naturalisasi benar-benar diwujudkan. Mulai dari verifikasi dokumen keturunan, komunikasi dengan pemain dan keluarga, hingga berbagai proses administratif yang membutuhkan waktu. Karena itulah, publik masih harus bersabar menunggu perkembangan selanjutnya. Meski demikian, satu hal yang tidak bisa dipungkiri adalah bahwa kemunculan nama tim watering memberikan warna baru dalam proyek besar timnas Indonesia. Ini menunjukkan bahwa pencarian talenta keturunan terus berjalan dan tidak berhenti pada beberapa nama yang sudah lebih dulu dikenal publik. Federasi tampaknya terus bergerak untuk memastikan Garuda memiliki skuad yang mampu bersaing dalam jangka panjang. Dengan semakin banyaknya pemain keturunan berkualitas yang masuk radar PSSI, publik mulai percaya bahwa Garuda sedang membangun skuad yang mampu bersaing secara konsisten dalam jangka panjang. Dan tim watering bisa menjadi salah satu bagian penting dari proyek besar tersebut. Kini, pertanyaan terbesar yang tersisa adalah, apakah tim watering benar-benar akan menjadi bagian dari timnas Indonesia? Apakah striker 110 gol asal Eropa ini akan mengikuti jejak para pemain keturunan lainnya yang memilih membela merah putih? Atau justru masih ada kejutan lain yang sedang disiapkan John Hartman untuk memperkuat lini depan Garuda? Yang pasti, satu hal sudah mulai terlihat jelas. Timnas Indonesia tidak lagi hanya mencari pemain untuk melengkapi skuad. Mereka sedang mencari pemain yang mampu membuat perbedaan. Dan jika tim watering benar-benar bergabung, maka Piala AFF 2026 bisa menjadi panggung pertama bagi lahirnya mesin gol baru yang selama ini dinantikan oleh jutaan pendukung Garuda.
Di tengah ramainya pembahasan mengenai tim watering, banyak pengamat mulai menyoroti satu aspek yang selama ini menjadi kekuatan utamanya, yaitu konsistensi. Mencetak 110 gol di Eropa bukanlah pencapaian yang bisa diraih hanya dalam satu musim yang luar biasa. Angka tersebut merupakan hasil dari kerja keras, ketekunan, dan kemampuan menjaga performa dalam waktu yang panjang. Inilah alasan mengapa namanya mulai mendapat perhatian serius dari berbagai pihak.